Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusiana, peserta pelatihan CPNS golongan 3 dengan daftar hadir 24 angkatan 32 kelompok 3 Latsar CPNS tahun 2002. Di video ini saya akan memaparkan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan topoksi di rumah sakit. Saat ini, saya bekerja sebagai bidan di Rumah Sakit Hasan Basri Kandangan. Selama memberikan pelayanan, saya menemukan beberapa isu. Di antaranya adalah 1. Sulitnya membatasi jumlah pendamping pasien di rumah sakit. Yang kedua, kurangnya kepatuhan pasien dan pengunjung tentang protokol kesehatan dan PHBS di rumah sakit. 3. Kurang lengkapnya berkas dan persiapan pasien atau keluarga saat datang ke rumah sakit. Yang keempat, kurang minatnya ibu bersalin dalam memberikan ASI inklusif kepada bayi. Dari isu di atas yang saya dapatkan, selanjutnya saya akan melakukan analisis masalah menggunakan metode APKL, yaitu A. Aktual ialah isu yang sering terjadi. P. Problematik ialah isu yang memiliki masalah yang kompleks sehingga harus dicari segera solusinya. K. Kelayakan ialah isu yang langsung menyangkut hajat hidup orang banyak. L. Layak ialah isu yang masuk akal, realistis, relevan untuk inisiatif pemecahan masalahnya. Dari 4 isu yang saya dapatkan, skor tertinggi ialah kurangnya kepatuhan pasien dan pengunjung tentang protokol kesehatan di rumah sakit. Kemudian, masalah tersebut dianalisis menggunakan analisis diagram fishbone untuk mengetahui penyebab masalah yang timbul dari kurang patuhnya pasien dan pengunjung tentang protokol kesehatan dan PHBS di rumah sakit. Di sini ada 4 faktor. Yang pertama manusia, yang kedua edukasi, yang ketiga material, yang keempat lingkungan. Yang pertama manusia, yaitu menganggap remeh tentang suatu penyakit, kurang pengetahuan tentang penyakit dan cara penularannya. Yang kedua, kurangnya edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat, tingkat pendidikan dan pengetahuan. Yang ketiga, material, yaitu media informasi yang terbatas. Yang keempat, lingkungan, yaitu kebiasaan sehari-hari yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Contohnya, tidak cuci tangan rutin, misalnya tangan kita selesai menyentuh bermacam-macam benda yang kotor, setelah itu langsung menyentuh anggota tubuh kita, misalnya mata, maka mata kita kemungkinan akan terinfeksi. Atau misalnya kita habis bersentuhan dengan pasien yang positif HBsAg, kalau kita tidak mencuci tangan langsung, maka kemungkinan kita akan tertular penyakit hepatitis. Selanjutnya dilakukan analisis SWOT. S artinya kekuatan, mudahnya mendapatkan informasi di era digital. W kelemahan, kurangnya peran keluarga dalam penerapan PHBS. O peluang, menambah pengetahuan pasien dan pengunjung pentingnya perilaku hidup bersih sehat dan menangani protokol kesehatan terutama di lingkungan rumah sakit. T. Ancaman, kebiasaan kurangnya penerapan PHBS dalam sehari-hari secara tidak langsung menyebabkan mortalitas dan morbiditas pasien dan pengunjung meningkat. Berikut rekomendasi alternatif penyelesaian masalah, yaitu
meningkatkan pengetahuan pasien dan pengunjung di rumah sakit tentang pentingnya penerapan protokol kesehatan dan perilaku hidup bersih sehat dengan cara 1. Edukasi secara langsung, 2. Membuat konten media, 3. Membuat aplikasi yang bisa diakses masyarakat luas, 4. Membuat poster atau leaflet. Dengan hal tersebut diharapkan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kepatuhan pasien dan pengunjung. Yang kedua, meningkatkan kesadaran akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Demikian presentasi analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.